Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Walaupun di tengah pandemi virus corona, Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mampu melayani sebanyak 50.308 akseptor KB di 13 kabupaten Wan Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Walaupun di tengah pandemi virus corona, Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mampu melayani sebanyak 50.308 akseptor KB di 13 Kabupaten Wan Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Pencapaian sebanyak 50.308 akseptor KB tersebut melampaui target yang telah ditargetkan, yaitu 43.144 akseptor KB. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan MA Waitakuni Primatipi tengah hari Selasa, 30 Juni 2020 memedahkan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan berhasil melampaui target pelayanan keluarga berencana serentak di 13 Kabupaten Wan Kota dari target 43.144 akseptor tercapai 50.308 akseptor atau 116,60%. Sedangkan yang paling banyak menyumbang adalah Banjarmasin yang melebihi target yang ditentukan 8.000 akseptor lebih. Pencapaian ini dikarenakan pelayanan KB-nya gratis Wan Bidan yang melakukan pelayanan dilengkapi APD lengkap. Ramlan menegaskan program BKKBN memberikan pelayanan KB sejuta akseptor se-Indonesia ini tetap sesuai protokol kesehatan dengan tetap menggunakan APD, yaitu menggunakan masker, penutup wajah transparan, sarung tangan, baju hazmat, membasuh tangan pakai sabun di banyu yang mengalir, menjaga jarak wan aturan protokol kesehatan lainnya. Menurut Ramlan, kalau sebelumnya pelayanan KB di Kalimantan Selatan didominasi pil, namun wahini mulai beralih ke suntik karena jangka waktu 3 bulan. Ramlan pun bersyukur di masa pandemi ini tingkat kehamilan di Kalimantan Selatan kada berdampak terlalu tinggi karena paskes-paskes dengan menggunakan protokol kesehatan membagikan alat kontrasepsi ke rumah-rumah sehingga pelayanan KB kada sampai terputus. Dari yang mendominasi sekali untuk di Kalimantan Selatan ini, kalau kemarin beberapa tahun yang lalu itu pil, kalau sekarang suntik nampaknya. Nah, beralih kepada suntikan. Kalau suntik itu berapa? Itu suntik itu kan jangka waktunya buat 3 bulan. Oh, 3 bulan penggunaannya itu. Ya, kami sebenarnya diuntungkan dalam hal ini. Karena kan kalau pil itu setiap bulan harus mengkonsumsi pil. Sementara kalau suntik itu 3 bulan. Nah, namun dalam hal ini juga masih berisiko terhadap terjadinya drop out atau DO. Nyampaikan bahwasanya kalaunya suntik atau pil itu terjadi kegemukan dan sebagainya. Ya, sampingnya, nah, seperti ya tidak haid kan. Nah, jadi kami menyampaikan apa adanya terhadap alat kontrasepsi ini sehingga masyarakat bisa memilih. Nah, maksud kami tujuannya kalaunya suntik misalnya kan bisa berdampak kegemukan, juga tidak terjadinya kehaitan. Nah, kemudian lambat kalau terjadi kesuburan. Nah, itu maksudnya kami ingin beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, terutama yang implan untuk 3 tahun kan. Nah, juga pelayanannya gratis, ya, IUD buat 5-10 tahun. Ramlan pun memberikan apresiasi kepada Kabupaten Wan Kota, terutama Bupati Wan Wali Kota, juga Kepala OPD KB, petugas lapangan, kader Wan Babinsa yang telah memberikan dukungan dalam rangka pelayanan KB sejuta akseptor ini. Juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kabupaten Kota, semua pihak yang terutama Bupati Wali Kota dan Kepala OPD KB Kabupaten Kota serta para petugas lapangan, termasuk kemarin juga kader dan para Babinsa. Kita kerjasama dengan TNI dan IBI dalam rangka pelayanan KB sejuta akseptor ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sokongan dan bantuan yang diberikan.